Halo semua, kali ini kita akan membahas topik, biografi singkat Tuan Rama Hadim Damanik, Parbapaan Si Damanik, tahun 1916 sampai tahun 1946. Membantah klaim tanah adat di Sihaporas. Tuan Rama Hadim Damanik adalah penguasa daerah Sidamanik yang berada di tepi Danau Toba. Pada masa pemerintahannya, pemerintah Belanda berhasil menanamkan pengaruhnya, sebagian wilayah Sidamanik sudah diserahkan oleh ayahnya kepada pemerintah Belanda. Pejabat Belanda berhasil melakukan tipu daya kepada para raja Simalungun, salah satunya kepada bangsawan Sidamanik dengan cara memberikan opium agar mereka terlena dengan kesenangan dan tidak mampu berpikir jernih. Setelah terjalin hubungan baik dengan pemerintah dan investor Belanda, maka pada tahun 1917 berdirilah perkebunan teh pertama di Sumatera oleh NV Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM seluas 6.373,29 hektar. Para pekerja dari Pulau Jawa pun didatangkan untuk bekerja di perkebunan, kemudian disusul buruh dari Tapanuli Utara yang bertugas menggarap sektor persawahan demi menunjang ketersediaan pangan bagi para pekerja di perkebunan. Karena itu penduduk yang dominan di daerah Sidamanik saat ini adalah suku Jawa dan Batak Toba. Tuan Rama Hadim Damanik sebagai penguasa Sidamanik tidak mampu berbuat apa-apa atas semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Karena sejak tahun 1907, ayahnya yaitu Tuan Ria Hatta Damanik sudah menandatangani perjanjian pendek atau Korte Verklaring sebagai wujud pernyataan tunduk kepada pemerintah Belanda. Masa pemerintahan Tuan Rama Hadim Damanik berlangsung hingga meletusnya revolusi sosial tanggal 3 Maret tahun 1946. Pada saat revolusi sosial 1946 terjadi di Simalungun, Tuan Sidamanik sendiri bersama putranya yaitu Tuan Jariaman Damanik sudah mengetahui gelagat buruk ini, mereka menyingkir ke Pamatang Siantar. Setelah bermufakat di rumah pesanggerahan, Tuan Sidamanik bersama Tuan Bisara Sinaga dari Jorlang Hataran, Tuan Bajapurba dari Dolok Batu Nanggar, dan Tuan Jansen Saragi dari Raya Kahean, mereka pergi berlindung ke kantor polisi RI. Beberapa hari kemudian Tuan Jariaman Damanik menemukan buku kecil berwarna merah beredar di kota Pamatang Siantar yang berjudul, Revolusi Perancis dan Revolusi Soviet, di sampul terdapat lukisan palu arit yang merupakan simbol Partai Komunis. Melihat keadaan yang semakin memanas, Tuan Jariaman Damanik memilih berangkat ke Tapanuli bergabung dengan TKRRI atas saran Komandan TKR Pamatang Siantar Ricardo Siahaan. Tuan Jariaman atau Mr. Jariaman Damanik adalah salah satu keturunan bangsawan Simalungun yang sangat mentereng karirnya setelah revolusi sosial 1946 terjadi. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahun 1972, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Bali tahun 1972 sampai tahun 1980, dosen luar biasa di Fakultas Hukum Udayana Bali 1983 dan Rektor Universitas Simalungun. Tambahan dari saya, daerah Sihaporas yang berada di Kecamatan Pamatang Sidamanik adalah bagian dari wilayah Parbapaan Sidamanik dan Parbapaan Sipolha. Baik Parbapaan Sidamanik dan Sipolha adalah bagian dari induk Kerajaan Siantar yang menjadi Swapraja tahun 1907. Setelah Tuan Sang Nawalu Damanik, Raja Siantar diasingkan ke Bengkalis oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Besluit nomor 1 tanggal 24 April tahun 1906, perintah langsung dari Gubernur Jenderal Van Hoyt di Batavia. Ditandatanganilah Korte Verklaring tahun 1907 oleh Tuan Tori Alam Damanik bergelar Tuan Marihat dan Tuan Ria Hatta Damanik bergelar Tuan Sidamanik. Turut hadir para Parbapaan Kerajaan Siantar, seperti Tuan Sawadim dari Parbapaan Bandar, Tuan Tahun Batu bergelar Tuan Sipolha, Tuan Riakadi bergelar Tuan Manik Sipolha dan lain-lain. Klaim tanah adat yang dilakukan oknum Marga Ambarita sangat ahistoris dan tidak ada dasar hukumnya. Klaim sepihak yang berdasarkan cerita turi-turian keluarga yang dalam kajian akademis tidak bisa diterima karena sangat lemah kredibilitasnya. Kalau memang anti dengan TPL suarakan dengar benar, jadilah sebagai sipil masyarakat setempat bukan klaim tanah adat. Dahulu orang Samosir dan Toba datang ke Simalungun itu untuk mencari pekerjaan. Ada dua fase kedatangan sebelum masa Raja Marpitu atau Swapraja Simalungun dan pasca penandatanganan Korte Verklaring. Bagi orang Samosir yang datang sebelum Raja Marpitu Simalungun biasanya mereka ini akan beradat Simalungun, berbahasa Simalungun dan masuk ke dalam Si-4 suhud di Simalungun yaitu Damanik, Sinaga Purba dan Saragi. Akan berbeda dengan orang Samosir dan Toba yang datang pasca Korte Verklaring untuk menjadi buruh di lahan sawah di setiap Swapraja Simalungun.
Mereka tidak beradat Simalungun, tidak berbahasa Simalungun dan tidak bagian dari Si-4 Suhut, Damanik, Sinaga, Purba dan Saragi tetapi berdasarkan Tarombo si Raja Batak. Referensi: tulisan biografi singkat Tuan Ramahadim Damanik dari Cendekiawan Simalungun, Masrul Purba. Tulisan Pendeta Juanda Raya Purba mengenai revolusi sosial di Simalungun tahun 1946 yang juga tertulis dalam buku Sejarah Etnis Simalungun, tahun 2012. Tulisan tambahan dari saya Rado W. Purba, sejarawan muda Simalungun, membantah klaim tanah adat di Sihaporas, Simalungun. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.